Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Semila Formosa. Jadi kali ini sangat sedikit berbagi kisah atau berita atau cerita seputar TKI dan TKW di seluruh dunia. Berita viral hari ini, rumah mewah di Madiun dirobohkan istrinya karena suami di Taiwan kepincut wanita lain. Begini kronologinya. Kasus perobohan rumah milik pasangan TKI kembali terjadi di Madiun, Jawa Timur. Kali ini adalah milik pasangan TKI Taiwan yang sudah mempunyai anak, namun kandas karena ada orang ketiga. Sebagaimana informasi diunggah oleh Alex Arex Madiun beberapa waktu lalu, video perobohan rumah terjadi kemarin siang, yaitu tepatnya pada tanggal 24 bulan 8 kemarin. Menurut informasi, sang suami bekerja di Taiwan dan di Taiwan mempunyai wanita idaman lain hingga menceraikan istrinya. Karena bangunan rumah yang dibangun oleh istri berada di tanah suami dan suami tak mengizinkan memakai tanah tersebut, akhirnya rumah tersebut dirobohkan. Seorang istri membuat rumah sendiri di atas tanah suaminya. Kemudian suaminya kerja ke Taiwan gara-gara tergoda dengan perempuan lain di sana. Akhirnya menceraikan istri sahnya, tulis akun tersebut. Dan rumah tersebut oleh suami tidak boleh ditempati istri dengan anaknya. Disuruh bayar tanahnya atau beli, akhirnya jalan akhir rumah dihancurkan. Sebagai penyelesaian masalah, anaknya ikut istri, tulisnya. Berikut videonya. Pipine gak enak ning kene. Aku munyer-munyer tok, sik engko.
Jadi kronologinya begini guys, sebut saja Mas A dan Mbak B ya. Jadi Mas A ini adalah seorang TKI Taiwan yang sudah cukup lama bekerja di Taiwan dan status beliau adalah TKI kaburan ya atau ilegal. Nah, Mas A ini punya sebidang tanah dan karena istrinya pengen punya rumah sendiri, akhirnya si istri itu berinisiatif untuk membangun rumah gitu, yaitu di atas tanahnya si suami karena mereka waktu itu masih baik-baik saja. Jadi tidak terpikirkan bakal seperti itu guys. Dan selama membangun rumah itu si istri itu menggunakan uangnya sendiri. Bahkan dari ibunya atau orang tuanya mereka itu ikut membantu gitu, tidak dibantu sama sekali sama sang suami. Jadi di sini adalah tanah memang milik suami, tapi untuk rumahnya itu milik istrinya seperti itu kak. Nah akhir-akhir ini tuh ketahuan bahwa sang suami itu punya selingkuhan begitu dan akhirnya sang suami minta cerai ya, minta pisah sama istrinya. Dan mereka berdua itu sudah dikaruniai seorang anak. Dan untuk membagi gonogini ini sebetulnya sudah ada musyawarah, tapi tidak menemukan titik terang begitu guys. Katanya yaitu tadi tidak menemukan kesepakatan seperti itu. Nah tadinya itu sang suami menawarkan sama istrinya untuk membeli tanahnya seperti itu, tapi berhubung si istrinya ini kan sudah tidak punya uang ya karena uangnya sudah habis buat bangun rumah, akhirnya tidak bisa ngebeli gitu, nggak bisa beli. Dan sang suami juga keberatan kalau si istrinya itu tinggal di rumah itu. Ya akhirnya mau tidak mau akhirnya rumah itu dihancurkan ya, dirobohkan. Ya karena sang suami itu keberatan jika istrinya itu tinggal di rumah tersebut. Padahal itu kan sudah punya anak, harusnya kan diwariskan ke anaknya saja ya, daripada mubazir seperti ini harus dihancurkan. Padahal kita tahu ya untuk membangun rumah itu nggak sedikit biayanya guys ya, beratus-ratus juta habis dan itu butuh waktu yang lama gitu kan. Jadi ya sangat disayangkan sekali sih. Bahkan beredar kabar kalau sang istri dan anaknya itu diusir dari rumah tersebut, tidak boleh tinggal di situ. Padahal rumah itu pure yang bangun itu istrinya guys. Jadi ya kasihan sekali ya, udah jatuh tertimpa tanggalan. Udah kehilangan suami, dihianati suami, kehilangan rumah juga ya. Kita doakan semoga saja bisa menemui titik terang ya. Buat mbak dan anaknya semoga saja diberi kesabaran ya, yakin bahwa Allah itu tidak tidur. Semoga saja ada hikmah di balik semua ini. Semoga saja Allah memberikan suami yang baik nantinya ya, bisa mendapatkan rezeki dari jalan yang lain. Kita berdoa ya guys, semoga saja kita semua dijauhkan dari perselingkuhan ya. Semoga saja kita dan pasangan kita bisa saling setia, bisa saling mencintai, menyayangi sampai akhir hayat nanti. Ya kita tahu ya bahwa godaan itu memang di mana-mana, nggak cuma di Taiwan, nggak cuma di rumah, nggak cuma di mana saja. Tapi semua itu kan tergantung sama iman kita masing-masing. Banyak orang yang bilang katanya kalau suami pergi ke Taiwan itu hati-hati karena nantinya di sana akan menjadi garangan. Sebetulnya perselingkuhan itu nggak cuma di Taiwan, dimanapun bisa terjadi. Semua itu kan tergantung dari iman kita masing-masing, dari ya bagaimana kita bisa menjaga hati ya, bisa menjaga kesetiaan, bisa menjaga kepercayaan yang pasangan kita berikan ke kita seperti itu guys. Oke guys, dan itu tadi ya berita dari saya. Semoga saja bisa kita jadikan hikmah, bisa kita jadikan pelajaran ya guys, bahwa sebetulnya di sini ada pelajaran yang bisa kita petik ya, bahwasanya jika kita menikah dengan pasangan kita, kalau kita ingin membangun rumah, kalau bisa beli tanah sendiri, jangan sampai kita bangun rumah di atas tanah mertua. Biasanya itu banyak sekali kejadian seperti ini akhirnya gitu ya. Kita sih berdoa saja semoga saja kita tidak